Hai guys, hari ini adalah hari terakhir saya on beat di Yogyakarta. Ya, nggak usah serius. Sekarang udah siang banget, udah jam 11, tapi saya harus kita ke base camp aja, santai-santai di sana. Nggak usah on beat dulu. Kita ketemu teman-teman aja, kita nikmatin suasananya aja dulu. Ya gitu aja sih. Mungkin jawab juga pertanyaan dari teman-teman yang kenapa sih bang kok nggak menetap di Jogja aja? Kenapa nggak menetap di Jogja aja? Itu pertanyaan yang sering saya dengar ya. Jadi saya tuh ke Jogja itu sejak tahun 2012. Bayangin tahun 2012 guys, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. 11 tahun. Ya. Udah 11 tahun. Saya daftar Gojek, Grab ya, Grab awal itu 2018. Berarti berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Udah 6 tahun saya nge-Grab. Saya membayangkan bakal bisa hidup di Yogyakarta pada saat itu. Tapi melihat kenyataannya, hidup itu nggak semulus yang kita kira guys. Iya kan? Untuk beli properti rumah, untuk hidup di sini nggak semudah yang kita kira. Untuk membuka usaha yang saya bayangin dulu ngojek dulu nanti bisa ngumpulin uang buat usaha, nggak semudah itu. Kecuali zaman-zaman pertama Grab Gojek dulu ada bonus gede mungkin bisa. Tapi zaman dulu saya belum bisa manajemen keuangan yang baik. Jadi ya masih amburadul banget lah, habis-habisan uangnya. Itu bodohnya saya di situ juga. Terus jawab juga pertanyaan, ada yang tanya, bang sarjanamu gimana kok nggak dipakai? Saya orangnya bodoh guys, kalau bahasa Jawanya goblok gitu. Jadi saya sudah berkali-kali mencoba untuk melamar sini sana dan tidak berhasil. Akhirnya udahlah, rasanya males juga gitu, kayak habisin waktu, kayak harus bikin surat lamaran, harus bikin ini itu dan lain sebagainya, kemudian nggak keterima. Ya udah, santai aja gitu. Mungkin ada alasan lagi mengapa ninggalin Jogja. Jadi saya membaca penelitian. Penelitian. Saya pernah membaca esai. Jadi kenaikan rupiah per tahunnya itu sekitar 20%. Sedangkan harga barang dan jasa itu kenaikannya setiap tahun itu meningkat sekitar 50-70%. Jadi nggak seimbang. Jadi semakin lama itu ya kita rasakan sendiri. Tahun 2020 dulu kita ngojek di Grab ini, kita dapat sehari 150 sampai 200 di Jogja. Sampai sekarang itu nggak ada perubahan, sama meskipun ada kenaikan tarif, tapi yang kita dapat tetap sama. Tetapi harga kebutuhan pokok seperti beras, seperti apa makanan dan sebagainya itu meningkat. Jadi nggak apa ya, nggak sebanding, nggak imbang gitu guys. Antara pengeluar dan pemasukan tuh nggak seimbang gitu. Saya contohkan lagi, kenapa di Jogja kok tanahnya mahal-mahal ya? Kalau kita bisa beli ojol mungkin bisa beli di sekitaran sana, Pajangan, pelosok-pelosok yang sana, yang daerahnya pinggir kali dan lain sebagainya. Rumahnya yang harus ngelewatin jalan gak enak dulu gitu ya, gitu. Tapi ya itu udah, kita harus nyicil bertahun-tahun, sampai 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun kita dapatnya rumah di pelosok-pelosok kayak gitu. Begitu ceritanya. Jadi sampai kapan toh saya bakal kemudian ngekos di sini? Nggak juga kan. Makanya saya juga sering diskusi sama istri saya menawarkan, gimana kalau tinggal di Kebumen? Gimana kalau tinggal di Kebumen? Akhirnya saya berpikir juga, gak ada salahnya juga tinggal di Kebumen. Oke. Jadinya saya mengambil keputusan, oke, tinggal di Kebumen. Gak tahu kedepannya seperti apa. Jika kemudian nantinya kok ternyata lebih parah atau gimana, ya nggak apa-apa. Ya semoga aja dia ada rezeki. Kan saya di Jogja juga masih banyak temen gitu loh, yang rumahnya asli Jogja, yang orangnya asli Jogja, yang ada juga yang tinggalnya
ngekosnya di Jogja. Jadi kemungkinan nanti kalau saya pengen narik di sini, saya bisa menginap sehari 2 hari atau mungkin 1 minggu gitu di sini, bisa nginep di dia. Banyak kok yang udah akrab, jadi santai aja. Jadi nggak meninggalkan sepenuhnya kota Jogja ini. Jadi begitu perhitungannya saya terkait mengapa harus meninggalkan kota Jogja ini. Kita let's go ke base camp, guys. Ini base camp nih. Hah? Yang pasar lore nyebrang. Oh iya, tapi aku ora tau entuk. Lo apa sih Dania? Jahitan 11.57 baru on beat. Santai-santai. Agak rekaman itu topik harga ya. aku lupa. Oh, Aku udah tarik. Oh, ayo nek pengen tarik naik ini kan iso nginep sampean. wah jelas lah. Ayo kita berangkat. Aku kita pengen pacar ora apa. Oh, aku kidul kan. Ayo. Garangane muni ra ke. Santai. Ini kan saya mau pulang kampung. Nah, kira-kira ada pesan khusus nggak buat saya? Gitu? Ya terima kasih Bapak sekian tahun menemani untuk ngojol di Yogyakarta. Kalau kesan saya tetap berjuang merintis karir yang baru di Kebumen sana. Terus jangan patah semangat, los. Gitu ya. Ya, Ada sifat apa yang nggak Mas Aan suka dari saya? wah apa ya di kos tuh nggak ada makanan karena cemilannya kurang ada. Hanya itu saja. Kalau untuk selawat di kos aman-aman aja. Bisa buat tumbangan, bisa buat mandi gratis, ya bisa untuk sekedar beristirahat di sana. Yang paling berkesan dari saya Apa ya? Nggak ada yang berkesan, nggak ada. Apalagi Mas Bro? apa ya? Ya pokoknya saya mau minta maaf aja juga selama ini pernah punya salah gitu ya. Pernah punya salah sama Mas Aan. Entah sengaja ataupun tidak, pokoknya aku minta maaf dan terima kasih atas semuanya lah. Saya juga minta maaf kalau kadang kalau tidur di kos itu kadang ngorok jadi mengganggu kebisingan warga kos, jadi ya mohon maaf. Itu guys. Tapi seneng banget sih aku punya kawan-kawan kayak di basecamp ini, seneng banget sih. Kayak ngerasa udah kayak keluarga sendiri. Berapa tahun guys? 2018 guys. 2018 udah 5 tahun. 5 tahun. Apa nggak ada lagi ya? Dikenalkan sama presidennya Grab, Jimmy. Oh iya. Oh ini. Kalau nggak ada Jimmy nggak kenal itu. Jadi saya gabung sama grup ini. Itu dulu tuh dari Bang Jemput apa ya? Orang usah jemput apa jemputin Bang Jimmy. Dulu tuh di jalan aku ditanyain ya. Bang, udah punya komunitas belum? Aku bilang belum. Gabung yuk sama punya aku. Oke, di mana? Di Condong Catur. Dulu namanya itu apa? GRAC. Habis itu gabung di sini kan. Lah udah solid gabung, malah Bang Jimmy-nya keluar. Akhirnya kecewa. Karena kecewa itu istilah kecewanya kalau bahasa Jawa itu kagol, jadi kita ganti nama dari GRAC jadi kagol. Iya. Itu. Patutnya tidak. Udah nggak ada sih. Udahlah. Kayak gitu aja. Alhamdulillah ini nyantol go ride ya Gojeknya ya, bukan Grab belum pecah. Sekarang jam 12.57 malah Gojeknya yang pecah, tapi lumayan jauh guys ke atas. Belum sempet lihat tadi soalnya bercanda terus sama teman-teman. Padahal nyantol go ride malah bercanda, gak keluar-keluar. Alhamdulillah udah sampai tempat tujuan guys. Ini di atas banget nih tempatnya nih deket Jalan Pakem Turi ya. Ini daerah Pakem nih. Saya dulu KKN di daerah sini. Pernah tinggal KKN di sini. Oh ya, ini bersihnya 31.400 nih. 31.400 kita selesaikan. Alhamdulillah bukannya bagus. Ini udah jam 13.28. Saya mau sholat zuhur.
Tadi keasikan ngobrol sama teman-teman sampai adzan duhur terabaikan ya. Nih 3400. Berapa km kita tes guys? Cek ya. KM-nya 15 berapa nih? Woi, pencerahan woi. 15,2 km ya. Dari base camp nyantolnya di terminal tadi. Mantap. Yuk cari masjid yuk. Ini wilayah sini tuh masih tergolong ya nggak mahal-mahal banget ya, tapi udah termasuk udah mulai mahal sih karena udah deket sama kampus UII ya. Ini juga ada masjid ya. Sholat di sini apa ya? Boleh deh. Kita sholat bentar ini. Ada musola. Musola apa masjid nggak tahu. Oke, ini jam 13.40. Kira belum pecah ya. Tapi emang hari ini saya on beatnya nggak serius-serius banget. Buat ngenikmatin aja. Hari terakhir juga kan. Karena nanti sore juga teman saya itu mau ke kos. Katanya mau ngambil apa namanya? Kasur. Jadi kasur saya diminta buat dia. Boleh lah. Ini suasananya kayak di desa banget guys. Ada suara air mengalir. Musolanya kayak gini. Lagi sendiri di musola. Makanya saya berani ngomong. Daerah sini nggak mungkin ada orderan ya, jadi kita turun aja. Asri banget ya. Katanya temenku sore-sore nanti mau ngambil kasur, minta bantuan saya. Oke, nggak apa-apa. Penting absen aja sih ya. Nih guys, suasananya pakem guys. Asri. Pinggir-pinggir kali belum ada rumah-rumah, belum ada perumahan. Kalau di kota pinggir kali kayak gini udah penuh pavingan. Asri banget sih. Enak ya hidup di desa ya. Cuman nggak mau sengsa, nggak mau rekoso. Masalahnya orang sekarang kayak saya tuh suruh ke sawah, katanya capek, maunya ngojek aja. Ini masjid juga ya, baru sadar ada masjid di situ. Udah terlanjur sholat di musola tadi. Ini udah di depannya ada jalan gede nih. Kayaknya baru dibangun juga, belum lama ya. Pak. Waduh, gerimis pak. Mendung lagi. Waduh, hujannya makin lebat nih. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih? Gak ada tempat ngiup lagi. Saya tarik lah gasnya nih ya. Kita turun ya. Nih zaman dulu tuh saya KKN-nya di sini guys. Ingat banget daerah sini. Belum banyak berubah sih. Sering sih dulu kalau jalan Gojek nganterin ke sini. Oke, ini Gojeknya lagi yang bunyi pak. Tuh, deketnya, jemputnya deket banget, nganternya ke UNJ guys. Ya, nih Aula Robotika UNJ guys ya. Ini tak kirain tadi yang gerimis cuma di atas ya, ternyata di bawah juga gerimis nih. Udah nyampe jalan Angga Jaya 2 nyangkut ya. Sampai di Aula Robotika, ini tempatnya mahasiswa-mahasiswa ya, biasa nggak berantakan kalau mahasiswa-mahasiswa. Selesaikan. Oke, lemot, nggak tahu kenapa. Oke, bisa arah ke base camp ya. Kita arah ke base camp aja, kita aktifkan grabnya. Oke, 2 orderan 38 Gojek doang. Alhamdulillah masih di UNY dapat guys. Nganterin ke selatan ya.
Grab ini guys. Ayo. Oh nih ke Lempuyangan ya. Jemputnya di Womojoyo Catur Tunggal. Deket banget nih. Udah cuman 190 meter, 2 menit ya. Alhamdulillah Grabnya akhirnya pecah ya. Dan ini jemputnya kayaknya di tempat yang Gojek tadi, pengantaran Gojek tadi. Bisa gitu ya. Oh beneran titiknya di sini tadi. Oh loh, cuman ini nama jalannya. Kalau tadi kan nama gedungnya. Kita tunggu. Kalian tahu nggak, ini customer Grabku itu customer Gojekku juga tadi. Jadi dia tadi pinjem aplikasi Gojek dari Condong Catur ke UNY. Itu pinjem aplikasi Gojek dari temennya. Karena aplikasi Grabnya kan apa namanya, error apa ya tadi katanya. Nah ini dia baru order lagi, kena aku lagi nih. Jadi dia bilang, masnya yang tadi ya yang Gojek ya? Iya, cuman beda kostum gitu. Oh beda skin ya. Lucu aja. Customer sama, ketemu di, oh bener, aku kemarin ini deh dapat insentif 30.000 nih. Kejebol insentifnya nih, karena ya nggak sengaja sih. Sebelumnya. Nah, nih dapat insentif 30.000, makanya hari ini pecahnya lama juga. Oh bener lumrah. Oke, ini saya off Gojek Grab, dua-duanya udah saya matiin. Masjid di sholat di masjid itu. Nanti saya tujuan saya lah, nanti saya hidupin lagi. Saya pakai tujuan saya biar jam online-nya kehitung. Soalnya ini jumlah tripnya udah sampai Jawara, tinggal jam online-nya yang belum ya. Oke, ini jam 16.45. Saya habis ngobrol lama sama subscriber saya, yaitu Pak Warto guys. Saya tampilin nanti komennya ya. Tadi ngobrol di warung situ. Wow, luar biasa orangnya, baik banget. Udah baik, terus ya dia itu apa ya, pengamat ini, pengamat YouTuber. Wih, keren sih. Banyak ilmu yang saya dapat sih. Mantap. Semoga sukses ya Pak Warto ini. Kita lanjut on beat lagi. Lo Gojeknya tak offin, nggak mau nih. Nggak mau di offin gimana? Oke. Ini Grabnya nyantol guys. Express. Kita tunggu. Oh bener kata temanku, XL lagi error. Oh iya, saya tethering dulu ya. Nih masih error nih. Karepnya bagaimana karepnya? Karepnya bagaimana ini? Oke, loh muter-muter juga. Oh bisa. Apa nyantol dua-duanya? Kalau dua-duanya nyantol ya istimewa. Udah off ya Gojeknya ya. Nih Grabnya nih nyantol Express, Jalan Menur Express ya. Wow lumayan Pak, ini udah ditunggu orangnya kayaknya. Jalan Sniper Sablon Jogja, Taman Tirto guys, nganternya. Ongkirnya berapa guys? Ongkirnya 19.500. Pengambilan berapa km? Pengambilan 420 meter 1 menit. Perumahan Baciro itu gas ya. Tadi itu sebelumnya ada ini, udah dikabarin sama temen kalau XL sama Telkomsel lagi error bilang gitu. Tapi aku nggak percaya, maksudnya nggak tahu, bukan nggak percaya ya, nggak tahu. Soalnya aku tadi kan ngobrol sama Pak Warto kan, jadi off. Ini nyari rumahnya nih, ternyata error beneran. Mana ya?
lumayan guys, barangnya ada yang saya masukin di jok juga. 2 kresek. Untungnya joknya besar bisa masuk ya. Oke, ini kekasihan berapa km? 8,6 km 25 menit ya. Saya gas dulu. Nih guys, helm tak taruh di atas barangnya. Joknya udah penuh soalnya. Bawa barang juga, ini jalan sepi, berarti saya berani ngerekam. Saya matiin dulu. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Nyampe sini udah maghrib guys. Gangnya masuk kayak gini. Iya. Kemanakah ini? Belum pernah masuk sini saya. Oke. Dari titik katanya agak majuan dikit katanya sih. Iya, majuan dikit katanya tempat penjahit gitu. Ini udah di titiknya. Maju. Udah sampai. Diterima guys, 19.500 bersih. Yuk, dua orderan udah 58. Udah ketambahan bonus soalnya. Kita sambil cari tempat sholat ya. Ini musola kecil banget dan nggak ada adzan, udah nggak dipakai kayak. Akhirnya jadinya sholat di SPBU. Harusnya tadi di Kasihan banyak masjid juga sih. Gak tahu kenapa kok arah ke selatan tadi. Lanjut ya. Capek tapi. Ininya 0 Grab Bike XL guys. Lagi di depan apa sih? Lupa namanya. Aduh, penjemputannya 7 menit 2,5 km ya. Kita jemput sekarang. Oh iya, informasi jam. Sekarang jam 6.12 guys. Baru nyantol. XL kayaknya nganternya ke Malioboro kayaknya ya. Belum kita lihat secara detail tadi. Kayaknya mau ada takbir keliling guys. Tadi ada yang bawa-bawa ini apa namanya? Apalah namanya itu. Pokoknya itu yang buat takbir keliling, kostum-kostum apa karnaval gitu kan. Soalnya ini ada takbir keliling Muhammadiyah besok tanggal 28, Hari Raya Muhammadiyah. Hari Raya Idul Fitri Muhammadiyah. Kalau yang pemerintah 29 di situ. Tapi nggak tahu ini videonya saya upload kapan, karena saya udah nyetok beberapa video yang on di Jogja, biar apa ya, biar makin kangen Jogja aja gitu kalau besok udah nggak di sini. Udah di stasiun Tugu guys, bayarnya 15 dikasih 20.000, baik banget orangnya ya. Berapa km bang? Sih bentar, 8.800. 3,64 km. Mantap nih customernya. Saya mau ini dulu lah, istirahat dulu bentar. Saya tadi off tuh cuman pengen ngangkring aja guys, ngangkring aja, cari-cari suasana Jogja gitu. Ngangkring di itu Jogja banget sih orangnya, yakin. Maksudnya bahasanya, bercandanya itu wah Jogja banget guys, bikin nyaman gitu. Di Jalan Pakuning Ratan guys, nggak tahu tadi kantor apa gitu, pokoknya angkringannya oke banget sih, makanan wah nyantol tuh gojeknya. Oke, kita ambil. Ini Grabnya dimatiin dulu. Aku juga belum pakai jaket Gojek ya, Aries.
Wih, deket banget, 8.000. Sampai guys, kita selesaikan. Deket banget sih. Nih, nggak kasih tahu. Tek, tek, tek. Cuman 1,77 km ya, 8.000 ya. Gojek dulu aja. Grabnya nanti dulu. Masih di dalam gang. Gak enak. Ini lagi di Jalan Sudirman. Waduh, kok penjemputannya jauh banget ya. 8.800 ke stasiun ya guys. Dekat Pasar Keranggan, tempat saya tadi ngangkring. Kita ambil lah, gak apa dah, rezeki. Masih di lampu merah Tugu nih penjemputannya. Saya di Blangko. Lama nih. Udah hijau. Blangko, tinggal nunggu orangnya. Oke, udah bales. Sampai Pak di stasiun Tugu nih, stasiun Tugu yang pintu timur karena dia mau ke Jakarta. Jauh ya, 14.000. Bersihnya 8.800. Katanya di Jakarta, saya tadi tanya ya, Jakarta nggak ada Grab Bike XL katanya. Nggak tahu ding, dia bilangnya kayak gitu sih. Kata dia katanya tadi adanya Grab elektrik kayak gitu guys. Jadi silahkan dikonfirmasi yang bener gimana. Anak-anak Jakarta silahkan komen ya kalau ngelihat konten saya. Ini belum mau nyantol lagi nih. Udah jam 20.00, jam 8 ya. Gojeknya nggak saya onin. Rasanya pengen pulang, capek. Nggak tahu, badannya kayak remuk. Untungnya dapat insentif ya kemarin ya. Kalau nggak dapat insentif hari ini nggak dapat pendapatan guys, cuma 45. Oke, ini sebenarnya saya off udah dari tadi, tapi karena teleponan sama anak istri jadi sampai 1 jam ya. Saya offnya sejak jam 8 tadi karena ngerasa nggak enak guys, nggak enak badan, kurang enak, kurang fit aja sih. Ini 4 trip, ini ketambahan insentif jadi 76.200 ya. Sebenarnya cuman ini pendapatannya 30 bukan. Sini aja biar enak. 45.900 ya aslinya. Ketambahan insentif jadi ini 76.200. Ini terakhir orderan, kalian lihat jam setengah 8 ya. Gojeknya berapa tadi? Kita lihat. Gojeknya 46.400, sama-sama 46 ya. Cuman bedanya ini nggak ada insentif. Di total ini 46 Gojek, ini 76 Grab ya. Jadi totalnya 122.600. Dikurangi biaya makan berapa? Habisnya lumayan makan hari ini guys. 31.000 saya makan. Karena sama nyaur di base camp juga sih hitungannya. Jadi 91.600. Saya nggak isi bensin. Isi bensinnya kemarin soalnya 50.000 kemarin, jadi hari ini nggak ngisi gitu ya. Tapi emang sebenarnya hari ini saya sengaja untuk tidak fokus narik, jadi lebih ke menikmati aja gitu suasananya. Dan kebetulan kondisi badan juga kurang enak juga gitu, jadi pas ya udah narik santai aja, kurang fit dan besok juga harus pulang cabut dari sini gitu ya. Dan ngelanjutin pembahasan tadi, saya tadi sempat menyinggung bahwa kenapa harga properti di Jogja ini kok mahal banget gitu, nggak seimbang dengan harga UMR di Jogja. Itu juga yang kemudian membuat saya fix yakin bahwa saya harus meninggalkan kota ini sekarang, karena sampai kapan saya harus kayak gini terus gitu. Jadi begini, di Indonesia ini itu ada orang yang hidupnya menengah, ya bisa beli rumah,
tapi hidupnya ya gitu aja, ya seperti PNS lah, hidupnya kayak gitu-gitu, kantor pulang, ke kantor pulang, tapi dia bisa beli rumah. Ada juga yang di bawah seperti kita, kaum ojol ini untuk beli rumah pun harus kerja lembur terus, harus capek-capekan, harus bener-bener ekstra kerjanya, dan beli rumahnya pun harus itu kemudian apa ya, jauh dari peradaban gitu mungkin ya bahasanya, pinggir kali gitu ya, pokoknya jauh lah, daerah-daerah sana gitu ya. Lah, ada satu kaum lagi yang bisa dibilang dia bener-bener kecukupan, yang bisa membeli rumah mewah. Ini yang sebenarnya membuat rusuh harga tanah. Gimana bang maksudnya? Jadi ada orang-orang yang kaya banget, dia itu bisa beli rumah mewah 2 sebenarnya, tapi dia memilih untuk membeli rumah mewah 1, tapi sisa uangnya itu kemudian digunakan untuk membeli rumah-rumah yang standar ataupun menengah ke bawah. Kenapa? Tujuannya dia yaitu investasi, karena dia tahu, dia sadar bahwa harga properti ataupun harga tanah itu setiap tahun bakal meningkat. Makanya kemudian efeknya, karena banyak yang minat untuk investasi membeli rumah, dan dia nggak segan-segan, dia nggak takut kalau rumahnya yang dia beli itu nganggur, sampai 5 tahun atau mungkin lebih, dia biasa aja, karena dengan membeli rumah itu meskipun nganggur, harganya tetap naik setiap tahun gitu. Jadi dia seakan seperti calo gitu ya. Jadi dia bisa membeli harga rumah dengan harga tahun sekarang, tapi kemudian dia simpen dulu, kemudian dia jual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Dan di situ permainannya orang yang lebih kaya. Jadi dia berani berinvestasi kayak gitu. Makanya itu yang kemudian membuat harga properti atau tanah di Jogja ini lebih mahal dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pendapatan atau UMR orang Jogja asli, atau mungkin pendatang yang kerja di Jogja gitu aja. Begitu, agak rumit. Jika kalian bosan ya silahkan di skip, karena memang sengaja saya bikin konten ini untuk curhat aja. Satu, konten ini berisi tentang kenangan-kenangan di jalan, mungkin juga perpisahan sama teman-teman, ngobrol-ngobrol tadi itu. Dan kemudian kenapa, yang ketiga itu kenapa alasan saya kok sampai pindah dari Jogja. Kalian bisa dengar sendiri, tadi ada 3 ya, gak usah saya ulang lagi. Mungkin cukup sekian konten kali ini. Kalian sudah tahu bagaimana alasan saya untuk kenapa kok pindah. Salam semangat. Terima kasih Jogja dan semuanya.